Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersilaturahim, berjumpa online. Salah satunya dengan tamu guru kita juga Ustadz Ferus yang kalau posisi sekarang di Jakarta, dan alhamdulillah dengan bantuan teknologi, dengan bantuan itu tadi ya, segala macam hal-hal baru yang kita temui di masa COVID ini, kita bisa kembali berjumpa walaupun jauh, tapi insya Allah ini menjadi salah satu keberkahan kita untuk memulai di tahun 2022 ini, bagaimana menjadi individu yang lebih baik lagi, menjadi komunitas yang lebih baik lagi, dan insya Allah menjadi sekolah yang lebih baik lagi, baik dalam mengembangkan diri pribadi, guru, orang tua maupun anak-anak kita yang memang diamanahkan kepada kita. Salawat beriring salam pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dulu kita bacakan Al-Fatihah untuk kita semua, termasuk untuk almarhum Bang Lendo. Semoga apa yang kita lakukan ini juga menjadi amal jariah buat Bang Lendo dan keluarga, seperti itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, jadi sebagaimana disampaikan di undangan, secara lembaga Sekolah Alam Rumbai dan Kubang itu berumur 5 tahun. 5 tahun di sini, 5 tahun dari 2017 waktu kita melembagakan pendaftaran seperti itu. Nah, kalau 5 tahun sebenarnya belum ada apa-apanya. Kalau anak sih baru masih bisa, kalau kita bilang baru bisa lari, baru seperti itulah. Jadi ini bagian kita berdiskusi bersama, mengevaluasi, sekaligus sharing dan minta pendapat, masukan, kira-kira ke depan seperti apa yang bisa sama-sama kita lakukan, baik sebagai sekolah maupun di dalam jaringan, baik di Regional 1 maupun di bawah JSAN. Atau kita berkolaborasi juga dengan berbagai pihak, seperti itu. Yang kedua, kita juga mengundang Ustadz Ferus untuk nanti merefresh kembali kepada kita, 5 tahun perjalanan. Kalau Ustadz Ferus sendiri sudah kalau kita bilang mungkin membersamai dari Bang Lendo dan kawan-kawan sekolah founder sekolah alam itu udah cukup lama. Nah, jadi terutama di Jawa juga 98. Jadi dari 98 saya baru kuliah, Ustadz. Masih demo-demonya di Jakarta waktu itu. Oh iya, saya ikut. Jadi 98 sampai dengan saat sekarang, kalau kita lihat beberapa sekolah mungkin sudah banyak alumninya yang sudah berkiprah gitu ya. Sedangkan beberapa sekolah masih ada yang baru mulai. Jadi memang dari segi usia sekolah alam ini terus tumbuh. Nah, dalam tumbuhnya ini tentu kita harus saling sharing, saling berbagi supaya apa? Kita bisa mempercepat proses pembelajaran buat teman-teman juga yang baru, termasuk dari kita masing-masing seperti itu. Nah, jadi diskusi pada malam hari ini kita harapkan nanti bisa selesai di 21.30. Mungkin nanti salah satu agendanya tadi Ustadz Ferus sudah share beberapa materi yang sudah saya share ke rekan-rekan juga. Itu bagian merefresh kembali sebenarnya materi yang pernah di-share beberapa waktu yang lalu. Tapi sebagai manusia sifatnya pelupa, tentu kita perlu diingatkan kembali mengenai pondasi sekolah alam. Nah, kedua, di dalam ekosistem yang berubah saat ini, tentu kita juga harus menyesuaikan bagaimana kita memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, termasuk pengembangan SDM yang ada di sekolah alam. Nah, mungkin ini beberapa hal nanti yang kita diskusikan. Untuk peserta sendiri ini open, jadi kita mengundang baik dari sekolah alam Rumbai dan Kubang, tapi kita juga open buat umum, termasuk rekan-rekan yang ada di Regional 1. Itu sedikit gambaran, jadi mudah-mudahan dalam waktu 60 menit ke depan, kita bisa merefresh kembali, memperkuat kembali komitmen kita, termasuk kalau ada hal-hal memang yang harus kita perbaiki, maka sebagai manusia itu menjadi PR kita bersama-sama untuk saling mengingatkan untuk memperbaiki diri, termasuk dalam mengelola lembaga.
Itu sedikit ini opening mengenai diskusi kita pada malam hari ini. Kita minta mungkin dari Pak Dimas, Direktur Sekolah Alam Rumbai dan Kubang Raya, untuk memberikan sedikit gambaran sekolah alam saat ini. Nanti setelah itu kita serahkan waktu kepada Ustadz Ferus, lebih kurang mungkin 30 menit. Setelah itu nanti mungkin tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Seperti itu. Silakan Pak Dimas. Baik, terima kasih Pak Ferry. Suara saya cukup terdengar ya? Cukup. Atau masih putus-putus Pak Ferry? Oke. Cukup ya? Ini udah 2 kali ganti jaringan nih. Maklum lagi gerimis ya, kan baru agak kurang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, keynote speaker kita pada malam hari ini, Ustadz Ferus, kemudian para pengurus di yayasan yang bisa bergabung, ada pembina yayasan Pak Ferry, kemudian ada Pak Imron, Ketua Yayasan Ar-Rahmah Alam Indonesia, Bapak Ibu Fasil, teman-teman praktisi sekolah alam yang berkesempatan sama-sama hadir malam hari ini. Dengan persiapan yang terbatas, saya harus mengucapkan banyak terima kasih ini kepada Pak Ferry yang sudah memfasilitasi secara instan, namun nampaknya jadi luar biasa pula diskusi 5 tahunan ini kayaknya, dengan tema yang juga cukup besar gitu ya, peran sekolah alam dalam pendidikan Indonesia. Ini mau nggak mau akhirnya kita semua, walaupun kita nih sekolah alam yang ada di pinggiran Republik lah ya, di Sumatera begitu ya. Kalau teman-teman yang lain kan di pusat negara ya, di Jawa dan lain sebagainya. Tapi karena sekarang sudah borderless, nampaknya sudah borderless ini nampaknya semua kebagian pertanyaan yang sama. Kebagian pertanyaan sekolah alam ini apa, dan apa sih yang ingin dikhususkan ya dari kita semua yang hari ini berkiprah di pengembangan pendidikan berbasis sekolah alam. Nah, ini alhamdulillah nampaknya Ketua JSN Radio 1, Dato. Assalamualaikum, Dato. Sampai suara saya ikut tinggi, Dato. Assalamualaikum Pak Dimas. Apa ya? Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir dalam diskusi 5 tahunan kami ini di Ar-Rahmah, di Sekolah Alam Rumbai dan Sekolah Alam Kubang Raya. Nanti mohon kesediaannya juga gitu ya untuk menambah hangatnya diskusi nanti ya, biar teman-teman juga mungkin bisa langsung bertanya. Nih ada teman Fasil dan para praktisi sekolah alam yang lain yang ada di yayasan kita ini. Nah, ini mungkin ada kesempatan untuk nanti bisa bertanya hal-hal tertentu, terutama hal-hal yang mungkin kita sendiri belum pernah dapat jawabannya begitu, karena kita ada yang ikut di ujung, ada yang ikut di tengah begitu, walaupun banyak ya usaha yang sudah dilakukan oleh JSN selama ini ketika kita leaders meeting dan sebagainya untuk menyamakan persepsi ini. Nah, sebenarnya sekarang ini kalau buat kami di Ar-Rahmah yang muridnya baru 80-an dengan teman-teman yang homeschooling, artinya numpang payung di kita di PKBM kita itu ya lebih lah sampai 140-an. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait kalau konsep sekolah gitu ya, atau kurikulum gitu ya, yang tentu saja relevan gitu dengan kebutuhan sekarang. Sebenarnya sekolah alam sendiri sekarang nampaknya punya peluang untuk menjadi salah satu
trend center gitu ya, atau trend center lah ya, trend center di tengah-tengah kondisi pandemi dan pembelajaran yang tidak normal gitu, yang tidak seperti biasa sekolah pada umumnya. Nah, cuman kalau kita sendiri juga mungkin tidak begitu solid pemahamannya terhadap sekolah ini, terhadap konsep sekolah, terhadap keunggulan dan kekuatannya di mana, saya khawatir juga tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi orang tua maupun pihak-pihak yang mencari alternatif pola pendidikan. Jadi semoga nanti diskusi malam ini, Ustaz, mohon tunjuk ajar bisa menjadi penambah hasanah kita, terutama yang baru-baru dan yang muda-muda ini, untuk mengembangkan terus ya sekolah alam dan mencari relevansinya gitu ya dengan kondisi kekinian dunia pendidikan kita pasca pandemi ini. Mungkin itu harapan dan juga sedikit sambutannya dalam diskusi 5 tahunan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang berkesempatan hadir, terutama sekali kepada pembicara kita malam hari ini, Ustaz Ferus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih jazakumullah pada Pak Dimas. Kita serahkan berikutnya langsung aja Ustaz Ferus. Sekarang jam 8.29, 8.30 untuk ya tadi ya merefresh kepada kita semua apa saja yang ya sekarang ini yang setelah jalan lebih kurang hampir 20 tahun sekolah alam lewat, mungkin 20 tahun ya, yang kita masih baru-baru setahun, 2 tahun atau 5 tahun ini tentu harus lebih banyak lagi belajar memperbaiki diri supaya bisa lebih baik lagi memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu para pejuang, rekan-rekan pejuang pendidikan sejati, rekan-rekan aktivis sekolah alam. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap banyak diskusinya karena ini judulnya memang diskusi 5 tahun. Panjang amat Pak Ferry. 5 tahun. Itu tambah tua saya udah pasti nggak sesuai lagi sama Iya. Tapi memang lebih asik diskusi bagi saya terutama karena saya bakatnya intellection. Walaupun saya juga bakat communication, suka menjelaskan. Ya. Saya itu kalau ketemu orang, kalau nggak diskusi ya diem. Ya. Makan dibilang sombong kadang-kadang. Ya, saya coba mulai dari sedikitlah sejarah sekolah alam dan sejarah saya terlibat. Sejarah sekolah alam itu kan sebenarnya diawali dari Bang Lendo itu almarhum masuk penjara. Menimbulkan pertanyaan di benaknya. Kenapa orang-orang dengan pangkat yang tinggi, dengan gelar yang tinggi, profesor, doktor, pangkatnya itu kapten, mayor, kolonel, jenderal gitu. Tapi perilakunya itu kok nggak bener gitu ya. Kok nyiksa orang, kok diktator, kok mengekang kebebasan berpendapat. Gitu. Nah, situ dia mendapatkan inspirasi bahwasanya ini yang salah ini bukan di politik sebenarnya, tapi di walaupun waktu itu dia demo melawan Pak Harto kan, termasuk sama beberapa Jumhur Hidayat dan lain-lain. Itu dulu waktu Pak Rudini almarhum datang ke ITB itu ada kambing oleh mereka ditulis nama Pak Harto kemudian ditendang-tendang. Ya. Nah itu kemudian mereka masuk penjara, tapi di penjara itu disiksa macam-macam ya, diintimidasi. Nah itu menimbulkan renungan kenapa gitu. Nah, bilang ini something wrong-nya di pendidikan bukan di politik. Gitu. Pendidikan kita itu gagal menciptakan pribadi berakhlak mulia gitulah. Lalu gimana solusinya? Nah di penjara itu Lendo walaupun nggak bisa baca Quran lancar dalam tulisan Arab ya, dia baca terjemahan. Gitu. Tapi waktu meninggal kayaknya sudah lancar karena udah belajar berapa kali. Termasuk pernah belajar sama saya. Nah itu
Karena itu dia terinspirasi, baca Quran, baca hadis juga banyak. Bapaknya dai ya, Bapak Bang Lindo ini dai. Walaupun pekerja di BI tapi banyak berceramah. Itu dia berkesimpulan pola pendidikannya harus seperti bagaimana Rasulullah mendapatkan pendidikan. Harus berinteraksi dengan alam. Nah itu dia di kampung Bani Sa'ad itu. Ya, jadi pengembala kambing, jadi berinteraksi. Dia tidak di kota seperti Mekah yang waktu itu sudah terkontaminasi ya, penuh kejahiliahan dan macam-macam. Jadi dibutuhkan satu bi'ah sebenarnya. Jadi sekolah alam itu bi'ah, satu lingkungan komunitas. Kalau bi'ah itu lingkungan komunitas, ya. Lingkungan yang ada komunitasnya. Gitu. Bukan lingkungan hidup, tapi lingkungan yang hidup, ya. Karena ada komunitasnya. Nah, dibuat itu. Jadi makanya di sekolah alam itu orang tua dilibatkan secara full gitu. Dan karena memang sebenarnya tanggung jawab pendidikan kan utamanya orang tua, tanggung jawab pendidikan anak. Sekolah itu kan membantu secara profesional. Penting kata profesional supaya orang tuanya bayar gitu. Kalau nggak nanti nggak bayar deh. Gitu. Jadi ya itu. Maka difokuskanlah pendidikan itu akhlak. Kedua logika. Karena kalau sekedar lulus ujian bisa menjawab soal ujian dengan hafalan akademik tapi nalar tidak jalan, jadi masuk logika ini nalar ya. Terutama nalar ilmiahnya, nalar induktifnya. Maka juga nggak akan maju peradaban. Gitu. Nah yang ketiga itu leadership, kepemimpinan untuk menciptakan kedamaian. Maka sekolah alam kadang juga disebut green school, sekolah hijau. Tapi konsep hijaunya Bang Lindo itu beda. Hijaunya dia itu pertama artinya lingkungan hidup. Yang kedua adalah, bahkan pertama dia bukan lingkungan. Pertama itu hijau itu Islam bagi dia. Hijau itu Islam karena dia basis mengkonstruksi pemikirannya tentang atau gagasannya tentang sekolah alam itu dari Al-Quran dan hadis. Jadi hijau pertama itu maknanya Islam, hijau kedua itu maknanya lingkungan, hijau ketiga itu maknanya adalah militan, militer militan gitu, warna hijau kan. Jadi harus militan, dia mau mencetak generasi yang militan dengan nilai-nilai yang yang tinggi gitu ya, dengan nilai yang tinggi. Nilai di sini bukan nilai ujian, tapi value yang dibawa yang menjadi yang dibawa sebagai misi gitu, nilai hijau, nilai lingkungan gitu ya, nilai keislaman yang begitu ya. Jadi nilai di sini misalnya takwa gitu ya, takwa itu terutama gitu, kemudian bermanfaat itu value yang ini. Nah, maka digagaslah sekolah alam. Setelah berjalan lalu kita tanya, saya gabung belakangan. Yang pertama kali gabung tentunya pertama sekali itu Bu Septri kalau nggak salah atau Pak Hendi, saya lupa tuh antara mereka itu salah satu. Waktu itu belum menjadi suami istri. Entah siapa yang ngajak siapa saya nggak tahu. Kemudian diajak beberapa orang termasuk Bu Cace, Pak Iman dan lain-lain, Pak Ical gitu. Dan Bang Lindo juga meminta Unilola untuk menstrukturkan karena Unilola punya pengalaman di sekolah global ya, sekolah global. Dan dia juga backgroundnya adalah pendidikan luar biasa di IKIP waktu itu ya, di IKIP. Nah, jadi Unilola membantu untuk konsep ini harus terstruktur, tersusun. Maka Unilola membantu mereka-mereka itu, termasuk ketika saya juga ikut, terbantu dengan segala sesuatu itu harus dibuat strukturnya, tersusun gitu. Jadi kurikulum harus ada silabusnya gitu, harus ada kalender akademiknya. Nah itu dikasih contoh-contohnya Unilola gitu ya. Kemudian Unilola juga orang yang punya komitmen tinggi terhadap green dalam arti lingkungan. Nah, di rumahnya juga dia mengolah limbah. Saya nggak termasuk yang mengolah limbah. Saya tidak termasuk yang mengolah limbah. Bang Lindo mengolah limbah. Gitu. Saya menyerahkan pengolahan limbahnya kepada yang mengolah limbah gitu. Nah jadi itu sekolah alam itu awalnya seperti itu. Nah kemudian nanti Bang Lindo pengen ada kekhasannya di sekolah alam itu. Pertama ada outbound, nah itu di backup oleh Pak Cahya. Kemudian ada Pak Cahya Jelani ya. Kemudian ada lagi yang namanya belajar bersama alam. Nah itulah yang dikembangkan oleh Pak Hendi.
Kemudian ada lagi metode komunikasi pendidikan. Itulah yang dikembangkan oleh Bu Septri menjadi bahasa Bunda, bahasa cinta. Nah, di perjalanannya itu kan Bu Septri dijodohkan oleh Bang Lindo dengan Pak Hendy, menikah. Sampai sekarang punya anak 2 dan tetap aktif di dunia pendidikan. Walaupun sudah nggak di SOU lagi karena memang harus ada regenerasi ya. Dan mengambil posisi sebagai konsultan bareng-bareng bersama dengan saya berposisi sebagai konsultan. Tapi nggak tahan juga, akhirnya bikin sekolah juga Pak Hendy. Itu SBM namanya, Sekolah Bisnis Muda. Bikin sekolah bisnis, yaitu murni sekolah bisnis, agak unik itu. Itu sekolah bakat jatuhnya. Jadi syarat masuknya nilai akademiknya harus rendah. Kalau nilai akademiknya tinggi nggak boleh. Sayang, nilai akademiknya tinggi itu kuliah aja. Gitu. Ini buat yang nilai akademiknya rendah. Dan tidak terlalu difasilitasi untuk masuk perguruan tinggi, full difasilitasi supaya menjadi pebisnis. Karena betul-betul sekolah bisnis. Jadi dia sudah sekolah bakat. Jadi di tesnya pakai talent mapping, dilihat dulu. Bakat nggak bisnis, kalau nggak bakat bisnis, nggak kita sarankan. Tapi kalau tetap mau masuk, akademiknya tinggi, ya bikin surat pernyataan, memang berkomitmen mau jadi pebisnis. Gitu. Walaupun mereka juga tetap bisa belajar akademik dan bisa masuk perguruan tinggi, ada yang masuk perguruan tinggi. Tapi sekolah itu bukan untuk itu ya, sekolah itu untuk mencetak pebisnis. Jadi dia sekolah bakat, bukan sekolah yang memfasilitasi bakat secara umum. Kalau sekolah alam kan pada umum dia hanya memfasilitasi bakat. Gitu. Artinya kurikulumnya membuat peserta didik itu menemukan bakatnya dan kemudian nanti dia bisa milih jurusan untuk mengembangkan bakatnya atau milih profesi atau peran. Gitu. Jadi sekolah alam itu mengantarkan. Gitu. Tapi bisa juga sekolah alam itu kalau memang anaknya sudah mengarah ke bisnis, pakai pendekatannya Bu Dina, pakai pendekatan project. Jadi project pertama itu menemukan potensi kekuatannya, project berikutnya adalah mengembangkan potensi kekuatannya. Misalnya di ternak, ya sudah, portofolio berternaknya yang dikembangkan. Jadi kurikulumnya hanya ternak. Gitu. Misal ya begitu, itu bisa. Jadi banyak pengembangan dari sekolah alam. Nah sekarang saya mau share ya. Ya, mudah-mudahan ini. Oke. Jadi ini diskusi 5 tahun nih. Ini pengantar saja ya, pengantar diskusi. Saya awali dari logo sekolah alam. Logo sekolah alam itu jari anak kecil yang dikepal. Tapi sekaligus membentuk tulisan lillah. Ya, lillah, karena Allah. Dan itu merepresentasikan langit dan bumi, jadi semesta. Ini desainer logonya hebat banget. Karena memang Bang Lindo itu dia maximizer banget. Nggak bisa setengah-setengah deh. Dalam segala hal dia harus ini. Jadi ini logonya aja itu bermakna sekali gitu ya. Bermakna sekali. Sederhana tapi bermakna sekali. Ini logo. Dan kemudian dihakikan. Ya. Kenapa dihakikan? Dulu ada teman beliau namanya Pak Teki. Arsitek. Suka nakut-nakutin dia. Len, ntar ini konsep diambil sama orang sembarangan gitu. Terus dihakikan, mampus kita katanya. Gitu. Jadi akhirnya Bang Lindo mau dihakikan. Sebenarnya dia nggak mau, nggak suka dihakikan karena dia kan mewakafkan konsep ini siapa aja boleh pakai gitu. Ya. Bukan untuk bisnis. Lindo bikin sekolah alam tidak untuk bisnis, nggak untuk cari. Kalau mau cari kaya mah, waduh, udah kaya banget dah. Ya. Sekolah-sekolah yang di franchise kan itu kan yang ininya kaya banget gitu. Lindo mah kagak. Saya pernah ngalamin dia nggak punya uang sama sekali bertahun-tahun itu, pernah bareng dia itu kalau jalan itu dia harus disuplai oleh beberapa saudaranya dan teman-temannya. Gitu. Segitu sekolah alam lagi berkembang-kembangnya dan beliau keliling-keliling mengembangkan sekolah alam. Nah, karena banyak yang bertanya tentang apa itu sekolah alam, saya udah coba jawab dengan berbagai macam cara. Terakhir ini saya coba tambahkan lagi dengan definisi. Jadi apa itu sekolah alam? Sekolah yang ya, mengintensifkan interaksi peserta didik dengan alam semesta dan pencipta alam semesta melalui pendekatan belajar bersama alam,
guna mewujudkan total education. Nah, ini istilahnya dari saya kalau total education. Kalau belajar bersama alam dari Pak Hendi. Jadi belajar bersama alam itu untuk sebenarnya Pak Hendi bersama Sabiqunal Awalun, termasuk Bang Lindo juga, gitu. Itu untuk membedakan dengan belajar di alam, gitu. Jadi bersama ada interaksi dengan alam, itu berinteraksi anak itu. Kalau di alam di luar ruang tapi pakai buku paket Dignas kalau dulu ya itu bukan sekolah alam sebenarnya. Sekolah di alam terbuka gitu aja. Nah, maka pendekatannya belajar bersama alam, menginteraksikan anak dengan alam. Maka gurunya itu harus menguasai kondisi alam tempat dia mengajar. Curah hujannya, kondisi tanahnya, potensi-potensi lokalnya, budaya lokalnya, itu harus dipahami oleh guru sekolah alam supaya bisa mengembangkan pendekatan belajar bersama alam. Guna mewujudkan total education. Total education itu maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terlibat dalam proses pendidikan. Bukan cuman otaknya aja, bukan hanya prokognisio gitu. Bang Lindo sering bilang, kenapa anak-anak SMA itu tawuran? Karena fisiknya nggak terkuras di sekolah. Otaknya terkuras berlebihan, maka untuk menyeimbangkannya pulang sekolah tawuran. Dan Lindo termasuk raja tawuran. Ya. Jadi dia tahu betul. Dan dia juga membuat solusi supaya SMA-nya dia nggak tawuran lagi. Yang mencakup dimensi kognisi, afeksi, dan konasi atau motoriknya. Itu total education. Dengan berfokus pada akhlak. Nah, akhlak termasuk adab dan bakat. Jadi gini, kenapa saya kaitkan dengan adab dan bakat? Adab itu nilainya, moralnya, bakat itu potensi kekuatannya. Jadi apa namanya ya? Akhlak itu cara menggunakan bakat sesuai dengan adab, nilai-nilai moral agama terutama. Jadi akhlak itu, jadi begini, bakat itu pisau gitu. Nah, akhlak itu cara menggunakan pisau dengan nilai moral. Nilai moral itu adab. Jadi yang dimaksud adab, akhlak di sini adalah adab plus bakat gitu. Moral plus bakat. Karena akhlak itu action ya, tindakan dia. Kalau adab lebih cenderung nilainya, value-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua fokusnya adalah logika. Logika ini termasuk literasi. Misalnya ya ada sains, ada teknologi, nah ada bahasa, ada literasi bahasa. Literasi itu artinya paham fungsi dan paham memfungsikan. Paham fungsi dan tahu cara menggunakannya. Paham fungsi huruf, fungsi kata, fungsi kalimat, dan tahu cara menggunakan bahasa itu dalam komunikasi. Paham teknologi dan tahu cara menggunakan mikroskop, tahu cara menggunakan handphone, komputer, berbagai macam teknologi ya. Jadi dia tahu paham cara penggunaannya. Walaupun tidak menguasai secara teknis. Misalnya paham apa itu teknologi dirgantara, walaupun dia bukan seorang pilot. Gitu. Cuman paham aja, cuman punya wawasan. Nah, itu literasi ya, melek. Literasi itu kan melek. Dan kepemimpinan, termasuk kewirausahaan. Karena Rasulullah itu leadershipnya dibangun melalui kewirausahaan. Umur 12 tahun dia diajak berdagang, perdagangannya internasional malah oleh pamannya Abu Thalib. Jadi, nah kepemimpinan itu minimal itu kemandirian. Ya. Mandiri sudah nggak tergantung lagi dengan orang tua, mulai dari toilet trainingnya, toiletry-nya, yang ngurus diri di toiletnya, pakai bajunya, terus sampai mandiri secara finansial dan sampai nanti bisa memberikan rasa aman, rasa damai, keadilan. Nah itulah leadership. Itu ada rinciannya yang saya share itu uraiannya Bang Lindo. Ya, walaupun ada redaksinya ada beberapa yang dari saya. Gitu. Saya mengedit beberapa redaksinya memang, tapi itu konsepnya memang dari Bang Lindo. Dengan tujuan agar peserta didik menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa serta menjadi khalifah yang bermanfaat. Nah, Lindo selalu menekankan pada khalifahnya yang dikaitkan dengan akhlak dan logika dan kepemimpinannya. Gitu ya. Dengan hamba Allah juga sudah otomatis ini kan sudah biasa ini hamba Allah. Jadi penekanan peran kekhalifahan manusia ini yang ingin diangkat Lindo dengan konsep sekolah alam. Jadi manusia antrop ya, manusia sebagai antrop. Gitu. Ini bukan khalifah dalam konsep politik, ini kekhalifahan antropologis.
Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah itu yang mendasari konsep sekolah alam ya. Dijadikannya manusia itu sebagai khalifah, sebagai pengelola semesta. Nah, bagaimana mungkin dia mengelola semesta tapi dia nggak tahu apa itu tanah, apa itu air, apa itu udara, tidak punya literasi terhadap alam semesta, tidak punya literasi bioma, tidak punya literasi dengan biotik dan abiotik gitu. Bagaimana dia mengelola alam semesta kalau dia nggak tahu itu gitu, tidak pernah berinteraksi, tidak pernah merasakannya langsung. Itu makanya di sekolah alam itu harus diawali dengan aktivitas-aktivitas di luar ruang. Anak diintensifkan tadi interaksi peserta didik itu dengan alam semesta. Baru dengan buku. Nah, bukunya pun harus berkualitas. Nah, kemudian ini ya, sekolah alam itu kalau ditulis sekolah, waduh ini kelebihan ini. Sekolah H, jangan pakai H. Wis, oke. Diulang dulu ya, maaf. Maaf. Ini sekolah alamnya harus satu aja. Ya, jadi sekolah alam. Kalau ditulis nyambung begini, tanpa spasi dan tanpa huruf kapital, S-nya nggak besar, A-nya nggak besar, dengan font Arial, ini maknanya konsep. Nah, ini konsep yang dihakikan itu. Tapi kalau ditulis sekolah alam, nah dengan spasi dan huruf kapital, aduh salah, saya ini nggak deliberatif sih. Nanti saya edit nanti dan saya share setelah diedit. Maknanya adalah lembaga pendidikan dan biasanya diikuti dengan nama lokasi. Misalnya Sekolah Alam Ciganjur, Sekolah Alam Kubang Raya, benar ya? Begitu ya? Gitu. Sekolah Alam. Nah kalau yang namanya terlalu luas, Sekolah Alam Bandung, Sekolah Alam Jogja, itu tanggung jawabnya terlalu besar sebenarnya jadinya. Bang Lendo itu menargetkan aslinya sekolah alam itu per kelurahan. Waktu itu kebetulan sekolah alam itu persis di depan kelurahan Ciganjur. Jadi setiap kelurahan punya sekolah alam, ini kaitannya nanti dengan in-situ development. Khalifah itu orang yang mampu mengembangkan in-situ development. Itulah pentingnya belajar bersama alam, supaya dia tahu potensi lokal setempat, budaya lokal setempat. Nah, jadi bisnis apa, teknologi apa yang paling dibutuhkan di lingkungan tersebut. Gitu. Ya, itu yang dimaksud in situ development. Ya, jadi in situ development-nya dikasih skalanya skala kelurahan supaya fokus gitu. Bagaimana curah hujan di kelurahan itu, bagaimana tanah di situ, apa yang bisa. Nah, nanti berkolaborasilah dengan sekolah alam tetangganya. Misalnya kalau sekolah alam Ciganjur berkolaborasi dengan sekolah alam Cipedak, di situ kan berbatasan, berkolaborasi dengan sekolah alam. Itu apa namanya? Ide atau mimpinya Lendo sebenarnya itu. Jadi seluruh Indonesia ini ada sekolah alam dan ditulisnya sekolah alam. Ini juga salah ya, dipisah begini benar. Tapi ini HA-nya berlebih. Sekolah alam dan dikasih namanya Ciganjur kah, Bambu Hitam kah. Kalau di sini dekat rumah saya ini ada Bambu Hitam atau Bojongkulur. Kalau Bambu Hitam itu dusun sebenarnya. Sekolah alam Bojongkulur harusnya, sekolah alam Ciangsana gitu. Nah, nanti di Pekanbaru itu ada dekat Pekanbaru itu apa? Kecamatan atau kelurahan itu Panam misalnya. Nah, itu asalnya. Tapi ya kenyataannya tidak begitu memang. Kenyataannya ada yang namanya Sekolah Alam Bandung, Sekolah Alam Jogja, Sekolah Alam nggak tahu Pekanbaru ada nggak Sekolah Alam Pekanbaru? Ada Sekolah Alam Palembang gitu kan. Gitu. Apalagi kalau sampai namanya Sekolah Alam Indonesia gitu kan. Berarti luas banget ininya. Tapi ya intinya mulailah dari lingkungan yang terdekat. Nah, konsep awalnya dia skalanya kelurahan atau desa. Kalau di kabupaten desa, kalau di kota itu kelurahan. Ini Bang Lindo kita tahu ya, ini udah dijelaskan. Tadi udah dibacakan Al-Fatihah untuk beliau, semoga beliau mendapatkan pahala yang besar, amal jariahnya terus mengalir dengan banyaknya orang yang menerapkan sekolah alam. Sekolah alam itu sengaja diputar-putar logonya itu. Dia diharapkan mengorbit gitu. Itu berputar itu konsep Lendo juga sebenarnya. Saya yang menerjemahkan jadi berputar ya. Konsep Lendonya itu satu bumi, satu dunia. Jadi kita berpijak di satu tempat, tapi satu dunia gitu. Besar jadinya nanti. Karena semuanya itu dari satu kelurahan ke kelurahan lain berhubungan gitu. Jadi satu bumi, satu dunia. Dari Madinah menjadi semesta gitu maksudnya. Satu bumi, satu dunia.
Itu konsepnya Lendo dan menjadi tagline Jambore Sekolah Alam pertama. Ya, ada lagunya yang dibuat oleh Pak Iman. Nah, perkembangannya ini pertama kali tahun 97 diaplikasikannya. Konsepnya udah dipikirkan dari tahun 92. Ya. Nah, ini tahun ajaran pertamanya 1998, 1999, muridnya cuma 4. Kalau saya gabungnya tahun 1999 sebenarnya. Yes, tahun ajarannya. Oh, ini mungkin saya agak salah. Nanti kita cek ke Bu Yusri. 9798 pertamanya apa ini? Saya gabungnya di 99. 1999 tahun ajaran 1999 sampai 2004 saya di Sekolah Alam Ciganjur. Kemudian 2004 Bang Lendo bikin School of Universe. Nah, disinilah kurikulum bisnis dikembangkan dan keterampilan hidup. Kemudian perkembangan selanjutnya Lendo mendorong dibentuknya sekolah guru, kemudian berkembang sekolah guru itu menjadi BMC, Bumi Manusia Consulting. Ya. Kemudian kalau sekarang ada yang terbaru saya belum tulis ini, itu Bang Lendo mencita-citakan itu kan adanya research center, adanya collaboration center gitu. Nah, pernah menggagas tabung pohon tapi ketika diaplikasikan di Pertamina Foundation timbul masalah karena beberapa orang tidak paham benar gitu dan ada yang memanipulasi gitu. Nah, saat ini sudah ada 1000 sekolah alam dan yang tergabung di JSAN 147. Konsep dasarnya ini sudah saya bagi tadi, tinggal dibaca ya. Gitu. Jadi Khalifah fil ard, yaitu inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu salah satu ayat yang paling sering dibawakan oleh Bang Lendo. Kemudian juga itu surat As-Saff, Soffan ka'annahum bunyanum marsus, itu konsolidasinya begitu. Ya, jadi tujuan pendidikannya ini, nah ini sama aja sebenarnya dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi agak aneh sebenarnya kalau sekolah alam itu kemudian agak bertentangan secara diametral dalam aplikasinya dengan Sisdiknas, dengan pendidikan yang umum itu ya, yang konvensional. Gitu. Nah, itu bukan masalah konsep besarnya, itu masalah strategi implementasinya. Misalnya dulu harus sekolah itu bangunan permanen dan harus berpagar. Saya tanya, Pak, emang pagar sama batu bata itu bikin anak pinter, Pak? Bikin anak baik? Apa? Ya enggak, tapi harus ada kan. Sekolah alam nggak mau ada pagarnya gitu. Maksudnya sekolah alam itu ngapain investasi di bangunan habis-habisan? Investasinya ya di yang mempengaruhi kunci suksesnya. Ya, jadi dari tahun 1989 pun tujuan pendidikan nasional dengan sekolah alam pada dasarnya nggak bertentangan, sama. Cuman implementasi atau strategi implementasinya, pendekatannya, focusingnya, metodologi atau metode aplikasinya itu enggak, metode pendidikannya yang enggak pas gitu. Ya. Yang diinikan oleh sekolah alam itu untuk kembali ke pendidikan sejati. Nah, jadi peran sekolah alam apa? Ya Bang Lendo perannya sebagai penggagas, perintis sekaligus pendobrak. Dia pendobrak banget orangnya. Nah, peran sekolah alam Ciganjur dan School of Universe menjadi sekolah pelopor. Sekolah alam lainnya ya ini penerus dan pengembang. Dan sekolah alam konsepnya boleh dikembangkan, tapi mengacu kepada konsep dasar itu. Kontribusi sekolah alam ini mewujudkan konsep pendidikan sejati berfokus pada pendidikan akhlak, logika, dan kepemimpinan, tidak hanya akademik. Gitu. Ya, strategi penjaminan mutu pendidikannya adalah guru, buku, dan metode, bukan bangunan. Sehingga meredus. Agak repot nih, reduce. Tadi mau nulis bahasa Inggris, jadi mengurangi biaya sarana dan prasarana. Kemudian kontribusinya mengembangkan model atau metode belajar bersama alam tadi untuk mencetak khalifatullah fil art itu yang paham in situ development. Kemudian belajar bisa di mana saja. Kemudian menjadikan sekolah itu sebagai a fun place to be, tempat yang nyaman, bukan tempat yang menyeramkan. Orang pergi sekolah itu nggak boleh stres. Dan itu berhasil di Sekolah Alam Ciganjur itu, berhasil sekali membuat saya sebagai orang tua kerepotan. Anak saya nggak mau dijemput, dibawa pulang ke rumah. Waktu itu kalau rumahnya di Jakarta, saya antar pakai mobil itu. Terus 3 anak tuh, 1 masuk mobil, yang 2 keluar. Dapat lagi 1, yang 1 lagi keluar. Mereka asik di lingkungan yang nyaman sekali dan guru-gurunya yang asik. Jadi fun place to be itu terutama metodenya ya. Metodenya membuat anak gemar belajar. Sekolah alam itu bukan sekolah tarjan, bukan sekolah main-main gitu ya. Itu salah paham,
Kemudian mempengaruhi pengambilan kebijakan menghapus sistem ranking. Sekolah alam paling pertama menolak sistem ranking. Nah, sekarang ini saya terutama ya, dengan melalui kita bersama lah, melalui jaringan sekolah alam itu berusaha mengubah sistem KKM, kriteria ketuntasan minimal menjadi kriteria ketuntasan belajar. Jadi berapapun nilainya tidak ada masalah. Yang penting dia belajar matematika misalnya. Belajar matematika itu dari mulai operasi hitung sampai dengan kalkulus, diferensial, integral. Dia paham limit tak terhingga itu, mendekati nol. Gitu. Ya. Nah, dia belajar itu semua, tapi nilainya bebas, nggak ada KKM dalam arti nilai akademik. Yang penting dia tuntasnya, belajarnya tuntas. Ya. Jadi bukannya, karena pinter itu beda-beda, itu kaitannya dengan bakat. Gitu. Sehingga nggak boleh distandarkan, disamakan, diseragamkan. Ini yang lagi kami perjuangkan. Tentu ini karena dipengaruhi juga konsep bakat dari Abah Rama Royani. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Alhamdulillah. Makasih, Ustaz Ferus. Kita buka dengan diskusi. Mungkin ya, silakan. Satu dari Ferry dulu, Ustaz Ferus. Apakah selama 20 tahun sekolah alam, 20 tahun lebih ya, sudah ada kayak paper ke studi dari baik universitas, dari NGO, atau dari lembaga-lembaga yang bisa jadi referensi kita bersama bahwa peran sekolah alam ini setelah sekian tahun gitu ya, ternyata impact-nya kalau dari studi gitu ya, kalau kayak Bu Diana kemarin membuat studi di sekolah alamnya gitu ya, di PKBM-nya, itu kan menarik untuk kita kaji lebih lanjut, yang ngambil S3 dan sebagainya. Apakah ada kumpulan itu sebagai referensi kita untuk yang muda-muda untuk membaca, kemudian nanti bisa jadi bahan studi, atau nanti bisa kayak ketika ada pertemuan jambore atau apapun tingkat regional ataupun tingkat pusat, itu kayak ada studi bersama seperti itu. Ya, kalau studi sampai ke tingkat impact itu, baik itu skala lokal maupun nasional, belum ada ya. Yang saya tahu belum ada. Tapi kalau studi konsepnya itu banyak. Cuma gini, banyak yang bikin studi, bikin skripsi, bahkan ada doktoral ada di PB. Saya pernah diundang presentasi terkait ada mahasiswa IPB, Institut Pertanian Bogor, yang mau dari jurusan FEMA ya, itu mau bikin tesis tentang sekolah alam, tesis magisternya ya, bukan disertasi doktor, tesis magister. Nah, itu saya diundang untuk presentasi konsep. Itu yang agak serius. Dosennya nggak membiarkan mahasiswa itu S2 untuk datang ke sekolah alam, kemudian wawancara begitu saja, terus bikin tesis, nggak boleh. Jadi harus orang sekolah alamnya presentasi dulu ke seluruh ini, satu angkatan dia dan dosen-dosen yang akan menjadi pembimbingnya untuk menerima penjelasan apa itu sekolah alam. Tapi saya sendiri nggak tahu ujungnya hasilnya mana, saya nggak pernah dikasih tuh hasil ininya. Mungkin ditaruh di SOU waktu itu ya. Saya lupa tuh hasilnya di mana. Oke. Gitu. Yang begitu-begitu ada, Pak Ferry, ada. Yang terakhir itu masih berlangsung ya. Itu Pak Budi yang mengembangkan atau menyelenggarakan sekolah alam Fitrah Lebah di daerah sini nih, di Gunung Putri, daerah Gunung Putri dekat rumah saya. Nah, cuman dia ambil khusus belajar bersama alam, dalam arti konsep belajarnya itu dikaitkan dengan ayat Quran tentang berpikir dan belajar. Dan bagaimana Al-Quran menstimulus untuk berinteraksi dengan alam semesta. Sangat spesifik karena itu tesis disertasi doktoral. Gitu. Kemarin sudah pernah dibuat karinanya, kajian ringan bermaknanya. Gitu. Ya. Okay. Nah, jadi tapi kebanyakan bukan orang sekolah alam, sehingga menurut saya ada sedikit masalah. Ada apa? Ya kalau dibilang salah paham terlalu ini ya. Tapi kurang merasakan ruh sekolah alamnya ketika nulis gitu. Nggak merasakan sejarahnya, tidak berjalan bersama. Nah, kemudian kalau ditanyakan impact-nya, sekolah alam itu saya belum berani mengatakan sudah punya impact yang besar. Dia baru punya kontribusi saja. Kalau impact belum, karena terus terang GSAN sendiri perlu konsolidasi lebih solid lagi untuk memberikan impact. Gitu. Kalau masih seperti sekarang GSAN-nya itu saya belum yakin dia bisa memberikan impact satu bumi satu dunia itu. Satu bumi satu dunia itu kan impact yang diinginkan Bang Lindu. Ya, menginginkan almarhum. Demikian Pak Ferry.
Oke, kita buka buat rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Open mic aja, silakan. Open mic aja ya. Silakan dari Om Imron kah atau ada ini ada Pak Taufik juga nih dari Batam. Silakan kalau ada yang mau bertanya, rekan-rekan. Dari Udanto gimana Udanto? Nah, ketua Ya, regio. Pak Ferry. Ya, Astagfirullah, sehat. Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Nanti Kabar ya. Februari ini ya, ke Bukit Tinggi ya. Februari. Basuh gitu Februari basuh. Basuh. Insya Allah basuh. Insya Allah. Ustaz, izin nanya Ustaz. Ya, silakan. Astagfirullah istilahnya sudah apa? Sudah punya gambaran umum lah gitu ya, sebaran teman-teman sekolah alam yang startnya beda-beda gitu. Iya. Ada yang di bawah 5 tahun, ada yang sudah di atas 10 tahun. Nah, melihat dari tahapan perkembangan masing-masing sekolah itu, dan memang tentu tiap sekolah punya tantangan yang bervariasi, tentu tidak sama tantangannya. Nah, kalau melihat secara data semua, melihat secara keseluruhan, menurut Ustaz Ferus itu ada pakemnya nggak kalau untuk tahapan pengembangan sekolah itu? Oke. Maksudnya, 5 tahun pikir ini, kemudian 10 tahun demikian. Nah, kira-kira melihat yang sejauh ini begitu, Ustaz Ferus. Iya. Iya. Pakemnya pakai konsep Bang Lindo itu kan gini, itu bicaranya strategi sukses menurut Bang Lindo itu kan di guru, buku dan metode. Jadi kembangkan gurunya, kembangkan metodenya, kumpulkan buku-buku berkualitas sebagai referensi. Teaching resources istilahnya itu, teaching resources. Nah, sekarang lebih gampang kan, itu digital, banyak sekali digital. Teaching resources yang berkualitas itu banyak sekali disediakan secara digital. Jadi harusnya sangat-sangat mudah. Kalau dulu awal-awal itu kami susah sekali dan mahal sekali beli buku-buku berkualitas, itu dulu mahal sekali. Sekarang free juga banyak. Semakin mudah sebenarnya, semakin mudah. Nah, yang paling besar cost-nya itu dan paling ini itu adalah penyiapan SDM-nya, gurunya itu. Dari awal problem sekolah alam banyak di situ. Dan Lindo waktu awal itu kan gini dia. Cuman ini bikin tersinggung beberapa pihak. Dia nggak mau ngambil waktu itu dari IKIP. Karena susah sekali mengubah mindset anak IKIP. Belajar itu harus textbook gitu. Itu yang susah. Maka Lindo ngambil anak ITB, IPB, minimal UI. UI juga punya masalah itu. UI itu rada borju waktu itu. Tahun-tahun 98 itu ya. Borju dan agak sombong anak UI. Saya anak UI. Saya anak UI jadi agak beri. Merasa sekolah paling keren di Indonesia gitu kan. Agak susah diatur. Nah, yang lebih kreatif itu memang anak IPB dan anak ITB. Itu kreatif. Jadi itu strategi pragmatis saja, simple aja gitu, nggak usah ribet-ribet. Yang kedua, mereka harus tertarbiyah, sudah tertarbiyah gitu, sudah ikut tarbiyah, udah ikut liko waktu itu istilahnya. Sudah punya halakoh. Jadi Lindo nggak perlu capek lagi untuk pembinaan akhlaknya. Itu pragmatis saja, simple, strategik, pragmatik, dan itu cerdas orang. Gitu. Ya, jadi dapatlah awal-awal itu model Bu Septri, Pak Hendy, Pak Iman, itu semua dari kalangan tarbiyah dan anak ITB dan IPB yang kreatif sekali. Gitu. Ya. Saya tuh orang tua siswa awalnya, kemudian dilibatkan menjadi komite, masuk di komite waktu itu namanya dewan, masih dewan kelas, dewan sekolah. Kemudian ada undang-undang baru namanya jadi komite sekolah. Saya ikut di situ, kemudian saya orangnya kan sangat konseptual gitu ya. Saya rumuskan konsep-konsepnya, saya bikin ini, saya share di komite, kemudian saya dilibatkan dan akhirnya jadi konsultan sekolah alam dan pernah sekian tahun menjadi tim kaderisasi untuk guru-guru di School of Universe dari tahun 2000 berapa itu ya? 2008 atau 2009 sampai 2011. Gitu. Nah, jadi tahapannya kemudian kalau secara fisik saya tetap menyarankan walaupun ini agak mahal,
bikin dulu landscape-nya, tentukan landscape itu udah ada topografinya, peta topografinya semua. Nanti mau dibangun di mana aja bikin, tentukan. Nah, mulailah membangun dengan murah. Sekolah alam yang paling murah itu menurut saya adalah sekolah alam Bambu Hitam yang dekat saya. Itu kandang ayam, cuma 6 juta diolahnya jadi kelas sama Pak Hendi. Ya, tapi itu kelasnya yang 6 juta, ya. Nyewanya sekian puluh juta nyewa lahannya. Sekarang udah dibeli lahannya malah. Ya itu tahun 2009 waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, begitu juga sekolah alam Bintaro. Kalau Bintaro kebetulan lahannya punya sendiri, itu modal 25 juta, 3 saung. Tahun berikutnya itu dapat sekian ratus juta pendaftaran. Tahun kedua yang berhasil banget itu artinya dalam hal rekrutmen siswa ya, penerimaan siswa. Tahun pertamanya itu salah, nggak sesuai pasarnya, dia bikin murah. Saya udah bilang, Pak Gun jangan bikin murah, ini pasarnya Bintaro. Bintaro itu kalau murah orang nggak mau nyekolahin. Mindset orang begitu mau bilang apa sih? Nggak enak nanti ini. Bikin murah, nggak banyak yang masuk. Banyak ruang, banyak kosongnya gitu. Banyak kelas kosongnya, padahal itu kelasnya saung bambu memang. Nah begitu dinaikkan puluhan juta uang pendaftarannya, itu waiting listnya aja puluhan orang. Begitu orang Indonesia kan. Jadi ada tempat-tempat tertentu ya, artinya gini, hukum pasar nggak usah dilawan karena itu bagian dari sunatullah. Gitu. Cuman tetap aja kita pengen sekolah untuk semua kan itu. Ini belum saya tulis waktu itu gagasan ini. Artinya nggak boleh sampai ada orang yang nggak bisa sekolah gara-gara nggak mampu bayar. Nah itu harus ada yang bertanggung. Ya pengennya itu pemerintah, makanya Lindo mau gabung ke pemerintahan itu tujuannya itu. Jadi kalau ditanya starting awalnya gimana? Dan saya sarankan hire konsultan atau minta didampingi oleh ya sabiqunal awalun lah seperti Pak Iman, Bu Septri, Pak Hendi gitu. Minta dampingi waktu setiap ada sekolah alam baru itu harusnya minimal konsultasi. Jadi ada tauris, ada pewarisan mafahim, konsep dan ada spiritnya, ruhnya. Gitu. Nah, ini juga bisa dipakai nih yang saya share itu kan bisa dipakai. Cuman tahapannya tadi ya, gurunya dulu gitu. Terus gurunya dilatih metode-metode yang terutama metode bahasa Bunda ya, metode komunikasi pendidikan itu yang paling penting. Nanti setelah itu baru di akhir boleh ditambahkan dan perlu ditambahkan metode belajar bersama alam. Gitu. Nah, di antara itu ya kumpulkanlah buku-buku yang berkualitas, latihlah dengan berbagai macam metode. Metode yang perlu itu juga metode mengajar sains. Strategi sebenarnya disebutnya, strategi mengajar sains. Itu kalau di Bu Septri udah lengkap ya, sains. Tapi yang natural science ya, yang IPS belum. Belum terlalu lengkap yang IPS. Yang udah lengkap itu metode komunikasi pendidikan, metode pengajaran bahasa dengan bengkel baca, bengkel tulis, terus metode sains. Tapi itu pun baru sampai level SMP, SMA belum dikembangkan. Maka saya bilang kalau ditanya impact-nya belum bisa besar, belum terlalu terkonsolidasi. Saya melihat masih banyak sekolah alam itu jalan sendiri-sendiri gitu. JSAN belum menjadi wadah konsolidasi gitu, belum. Gitu. Wadah sharing sudah sharing situ sudah. Tapi konsolidasi belum. Begitu, Pak. Agak kepanjangan ya jawabannya. Siap. Makasih terus. Terima kasih. Pak Ferry. Ya, silakan Pak Dimas. Ya, Pak Dimas. Mumpung Ustadz Ferus sudah menyinggung soal guru ya tadi. Ya, jadi, guru. Saya garis bawahi tadi yang disampaikan Ustadz Ferus bahwa sekolah ini kan sebenarnya hanya instrumen profesional ya untuk memfasilitasi pendidikan. Jadi sebenarnya kan pendidikan itu antara yang memberi ilmu dan yang memfasilitasi atau memberi ilmu dengan yang menerima ilmu gitu ya. Nah ini agak menjadi pertanyaan gitu soal konsep guru atau hasil ya di sekolah alam kita ini seperti apa nih? Apa sama dengan konsep guru yang dipahami oleh orang pada umumnya atau ada yang inspirasi Bang Lendo gitu ya terhadap peran guru dalam transfer ilmu atau memfasilitasi ilmu ini kayak gimana?
Ya, Betul. kalau di sistem pendidikan nasional dan turunannya di peraturan-peraturan menteri ya, itu ada peraturan menteri tentang guru dan dosen. Dan ada juga undang-undang guru dan dosen. Maka fungsinya itu kan fasilitator, ditegaskan. Ya, sekolah alam dari awal konsep guru itu fasilitator yang paling utama. Di samping dia juga pengajar, teacher, ya, mentor. Mentor sebenarnya guru itu sebenarnya lebih ke mentor perannya, bukan teaching. Lebih banyak peran mentoring karena dia punya pengalaman belajar dan dia sharing pengalaman belajarnya kepada peserta didik. Dia bukan sekedar mentransfer knowledge. Itu teacher mentransfer knowledge. Kalau guru itu mentor sebenarnya lebih tepat menurut saya. Kemudian fungsi berikutnya adalah juga ada fungsi coach, ada fungsi banyak sekali tuh. Fungsi administrasinya juga terlalu banyak kalau di Diknas. Nah kalau Bang Lendo yang penting gini, akhlaknya sama komunikasi pendidikannya bagus dan menguasai sains. Lendo sangat ini dengan sains. Ya. Sains bagi Lendo itu bukan ke arah teknologi, kemajuan, bukan. Sains itu adalah bagaimana cara alam semesta tunduk pada pencipta semesta. Itulah keteraturan dan keseimbangan. Ya. Jadi adanya tadbir dan tawazun. Itu bagi Bang Lendo. Jadi gurunya harus ke sana. Cuman kami waktu itu coba breakdown secara lebih rinci lagi. Jadi kompetensi guru itu juga kepribadiannya itu pertama akhlak dan kepemimpinannya harus memadai. Ta'amul ma'al Qur'annya harus memadai. Bahasa ibunya, metode komunikasi pendidikannya harus dikuasai betul gitu. Jadi dia supaya proses belajar mengajarnya lancar, tidak terjadi blokir komunikasi. Ya, apalagi kalau sampai mukul siswa atau menjatuhkan hukuman yang berlebihan itu siswa jadi sekolah nggak menjadi a fun place to be. Kemudian ya kita juga perlu guru itu ngerti bakat, konsep bakat kalau kita pakai talent mapping ya. Jadi nggak menyeragamkan gitu, menghargai keunikan. Guru juga tahu pengelolaan kelas, manajemen kelas. Kelas di sini dalam arti rombelnya ya, rombongan belajarnya. Bagaimana supaya siswa itu, kalau saya manajemen kelas itu ada 3 yang minimal. Pertama gurunya itu atraktif supaya eye catching gitu. Kalau gurunya terlalu ya diam gitu kayak dosen ngajar gitu, terus siswanya anak-anak itu berisik pasti dan nggak boleh disalahkan. Bagaimana supaya anak itu memperhatikan guru, ya gurunya yang harus atraktif, bukan siswanya dipaksa merhatikan. Mereka boring 5 menit itu sudah boring apalagi sampai 30 menit harus diem gitu. Makanya kita nggak ada tuh tangan begitu kan. Zaman saya sekolah masih gitu. Yang kedua gurunya itu dalam manajemen kelas, dalam arti manajemen rombongan belajar itu dia harus komunikatif ya, dipanggil-panggil siswa itu. Makanya penting ada bed nama gitu ya, panggil-panggil siswanya. Yang kedua kreatif, jangan diulang-ulang itu terus gitu. Ya. Itu punya kompetensi manajemen kelas, pengelolaan kelas. Ya, ya juga mampu bikin buku penghubung yang bagus ya supaya tadi fungsi orang tua dalam mendidik itu tetap jalan. Buku penghubung itu bukan untuk ngasih tahu PR, sekolah alam nggak ada PR. Buku penghubung itu untuk menyelaraskan antara proses pendidikan di rumah dengan di sekolah. Nah kemudian ya kalau bisa menguasai bahasa asing, entah bahasa Inggris atau bahasa Arab untuk capacity building ini, resource teachernya, teaching resourcesnya bisa lebih luas. Kemudian juga menguasai seni dan kreativitas. Tapi bukan harus seniman ya. Jadi dia paham fungsi belajar seni dan belajar kreativitas. Itu ada 9 kami definisikan mutu guru itu. Ya, itu. Di sekolah alam dulu kita juga menuntut guru itu semua pernah di training outbound. Nah ini jadi antara yang di Diknas itu fasilitator dan apa sebenarnya nggak beda, cuman kita breakdownnya lebih detail dan lebih konkret gitu. Ya, tapi memang menuntut cost. Tapi memang karena di situ kunci suksesnya. Lendo berharap kenapa dibangunnya Saung supaya investasi ke situ itu tuh teralih gitu ke yang mempengaruhi sukses pendidikannya itu. Jadi investasikanlah ke guru gitu. Tapi memang rekrutmennya harus pas, Pak. Nah, sekarang terbantu dengan talent mapping. Kalau yang nggak bakat agak repot. Kami pengalaman melatih orang yang nggak bakat jadi guru
Apalagi yang cita-citanya itu PNS. PNS itu kan nggak harus guru kan. Dia nggak dapat PNS kemudian jadi guru gitu. Nah itu repot itu. Tetap aja setiap ada pembukaan PNS itu dia ikut. Kita udah latih dia, nggak lama dia keluar diterima di Departemen Pertanian gitu. Karena dia anak IPB kan. Jadi nggak punya ini jadi guru gitu. Jadi kalau punya bakat 3 itu ya, developer, communicator sama learner, atau kalaupun nggak learner input gitu, itu udah lumayan banget itu sebagai resource ya, resourcesnya sudah ya, human resources yang bagus itu buat sekolah. Nah tinggal dilatih-latih aja. Begitu Pak Dokter. Satu lagi Ustadz soal ya. Kalau dilihat dari list yang Ustadz sebut tadi, tidak ada guru itu dalam posisi sebagai apa ya? Kalau kita pakai konsep Islam, salah satunya guru itu kan adalah termasuk yang merumuskan ilmu atau menjadi sumber ilmu lah, gitu ya. Ya dia belajar, kemudian berpikir, menemukan sebuah hikmah, kemudian menanamkannya kepada murid, gitu kan. Nah, apa ini bertentangan atau enggak gitu? Itu maksudnya apa konsep guru sebagai alim gitu yang berilmu? Karena sekarang kan banyak juga orang tua yang mencari yang seperti itu gitu. Artinya dia pengen anaknya dididik gitu ya. Ini karena fenomena cerita-cerita Muhammad Al-Fatih juga lah mungkin ya. Dari kecil sudah dididik oleh seorang alim, seorang ulama gitu ya. Nah, seperti apa nih Ustadz melihatnya, Ustadz? Gini, konsep pendidikan yang tadi disampaikan itu konsep guru besar sebenarnya. Jadi di masa keemasan Islam itu hampir semua guru besar, dia Syekhul Islam seperti atau imam mazhab, malah konsep imam mazhab itu. Atau minimal Syekhul Islam atau minimal alamah. Jadi dalam Islam itu kan ada muallim biasa saja, mudarris, ada nanti alamah gitu. Ada alim, ada alamah. Alamah itu yang lebih ini lagi. Nanti ada Syekhul Islam. Nanti ada tingkatannya Amirul Mukminin fil ilmil hadis. Nanti ada lagi imam mazhab atau imam disebutnya imam. Nah, jadi itu konsep kalau sekarang namanya ustadz. Ustadz itu sebenarnya guru besar kalau diterjemahkan. Jadi dalam bahasa Arab kata ustadz itu 2 maknanya. Pertama kalau dalam dunia tarbiyah pendidikan itu guru besar. Itu tadi dia memegang sebuah disiplin ilmu, bahkan dia menemukan hikmahnya. Kemudian yang kedua makna ustadz itu dalam dunia dalam bidang keuangan, maliyah, finansial, itu artinya buku besar, ledger. Jadi ustadz itu pokoknya konsepnya besar-besar. Kemudian Imam Syahid Hasan al-Banna menggagas tentang Ustaziyatul Alam, guru besar peradaban. Nah sebenarnya sekolah alam itu punya arah ke sana, punya potensi untuk mencetak Ustaziyatul Alam, guru besar peradaban. Gitu. Punya potensi ke sana. Ya. Nah jadi kalau guru sekolah alam saja kita nggak tuntut sampai begitu, berat banget Pak, kasihan dah. Ini aja untuk terpenuhi sudah cukup apa ya, cukup inilah ya, cukup sulit bagi lembaga pendidikannya mendapatkan guru berkualitas seperti itu. Apalagi sekarang begini ya, tapi sekarang agak lumayan. Itu beberapa tahun yang lalu ribet kalau ngambil non kependidikan, itu dia nggak dapat sertifikasi. Kalau sekarang bisa non kependidikan tapi ikut pelatihan sertifikasi, dia bisa dapat. Cuman masih ada istilah linier. Nah ini repot untuk guru SD dan guru TK. Dia harus S1-nya PGTK atau PGSD. Kalau yang SMP SMA udah lumayan deh, dari jurusan kimia, jurusan fisika, jurusan mana aja, tidak ada masalah, nanti dia ambil. Gitu. Masih ada kendala-kendala begitu. Jadi apa namanya, tidak linier misalnya. Jadi gini, linier itu sebenarnya nggak menjamin. Orang yang jago matematika belum tentu jago ngajar matematik. Karena ada pedagogik yang harus dia. Jadi orang itu ada yang kaitannya dengan matematik itu yang bakatnya itu ke matematikanya, ada yang bakatnya ke pendidikan matematik. Gitu. Itu 2 bakat yang berbeda. Gitu.
Ya begitu. Jadi memang guru ini penting sekali kita harus. Nah itu fungsi sekolah, fungsi JSAN itu ya itu. Dan kalau nggak salah nanti di Bukit Tinggi yang dibahas itu ya tentang SDM ya. Ya Pak Ferry ya. Pembahasan tentang itu kalau nggak salah. Tentang Kalau SDM. lihat agendanya ada sih, Ustaz. Ada ya. Iya, betul. Salah satunya Ya, ada jadi itu. gini, konsep kompetensi itu oleh Abah Rama kan ditambah, bukan sekedar knowledge, skill, dan attitude, tapi harus ada talent sebagai underlying karakternya. Karena itu juga memang sebenarnya konsep Spencer and Spencer ya. Spencer and Spencer ini kan dianggap nabinya kompetensi, nabinya ilmu ilmu manajemen manusia tentang kompetensi. Nah, dia harus ada underlying karakternya, jadi harus TASK, ada talentnya, ada attitude-nya, ada knowledge-nya, ada skill-nya, dan ada knowledge-nya. Dia punya knowledge matematik, punya skill pedagogik matematik, gitu. Punya attitude, ya, kebiasaan yang baik sebagai guru matematik, dan punya talent sebagai guru matematik. Nah itu kalau dapat yang begitu udah aman insya Allah itu. Ya, dengan kreativitasnya, dengan apanya aman. Yayasan atau penyelenggara nggak terlalu repot. Tapi untuk mendapatkan seperti itu agak repot, tapi Lendo pernah memberi contoh ke kita itu secara pragmatis begini loh strateginya gitu. Ya sekarang nggak harus begitu, bisa cara lain ada. Itu SDM memang menjadi kunci. Jadi gini, sebenarnya SDM dan buku aja udah cukup. Karena metode itu melekat kepada SDM kan. Jadi guru dan buku aja sebenarnya yang kunci suksesnya. Tapi ya metode SDM itu di satu sisi adalah akhlaknya untuk teladan, tapi dia juga harus punya kompetensi. Kompetensinya itu adalah di metode. Dia menguasai metode paling utama bahasa bunda, bahasa cinta, atau komunikasi pendidikan, supaya komunikasi pendidikannya lancar. Bahkan orang tua pun harus dilatih itu. Kemudian yang kedua, yaitu teaching strategiknya, termasuk menggunakan belajar bersama alam. Gitu. Terima kasih Ustaz, mencerahkan. Alhamdulillah. Oke, makasih. Ada lagi? Satu lagi, ada 5 menit. Saya Pak mau bertanya. Oke, silakan. Ya, langsung saja Ustadz Feros. Saya dari SMP IT Alam Mutiara Insani Batam. Kami baru berjalan 2 tahun ini. Ya. Ustadz, saya mau menanyakan dengan mungkin konsep fitrah ya, konsep fitrah di sekolah alam. Jadi langsung pada kasusnya konsep fitrah. Jadi misalkan ada 2 anak yang memiliki mungkin karakter yang berbeda. Yang satu pemalu, yang satu pemarah. Maka apakah bisa dikatakan ketika mereka mungkin masih bayi, yang pemarah berpotensi menjadi karakter pemalu, atau yang tadi pemalu berpotensi menjadi karakter pemarah kalau kita berdasarkan konsep fitrah? Atau lebih konkretnya seperti Utsman bin Affan ketika masih bayi sebenarnya berpotensi juga menjadi seorang Umar bin Khattab, dan sebaliknya Umar bin Khattab ketika bayi berpotensi menjadi Utsman bin Affan kalau mengacu pada konsep fitrah. Dan sejauh mana konsep fitrah itu apakah hanya pada pembentukan karakter atau sampai pada kognitif? Ya. Terima kasih Pak Muhammad Taufik. Ini di Batam, tapi marganya Nasution. Asalnya Sumatera Utara ini. Dari mana Pak? Kota Nopan? Nasutionnya dari mana ini? Dari saya lahir dan besar di Siantarnya, tapi Siantar. Biasanya Nasution itu dari daerah selatan kan? Iya. Kalau Siantar kan Tapanuli apa Siantar itu? Tapanuli Utara. Bukan, Siantar bukan Tapanuli Utara. Oh, kalau Siantarnya Kabupaten Simalungun. Simalungun, ya. Sedangkan, wah kok bahas itu kita? Karena saya kelahiran Medan. Ya, selingan. Membangun Berarti, chemistry itu. Enggak, saya punya pengalaman menarik dengan marga Batak. Jadi di sekolah saya itu 75% itu orang Batak, baik itu Simalungun, Toba Samosir maupun Mandailing. Gitu. Nah, saya kan marga saya aneh sebenarnya, saya nggak tulis di itu ya.
Marga saya router. Itu orang bilang ini kan kantor berita router. Jurnal, Ustaz. Jurnal pendidikan, router. Itu aslinya Rafutar. Rafutar itu artinya pengembara. Saya dari keluarga pengembara, Rafutar. Router, kemudian router di sini. Nah itu di sekolah kami itu, kalau ada guru baru, ada kebiasaan kami ganti-ganti nama. Jadi kalau si A dipanggil, saya yang angkat tangan. Nanti pas saya dipanggil, yang tadi saya angkat tangan itu, yang unjuk jari ke atas gitu, dia yang harus angkat. Nah kebetulan saya iseng dipanggil teman saya, Zagardo, bukan, teman saya yang iseng, dipanggil Muhammad Ferus, dia angkat tangan. Nah nama dia Zagardo Ginting Manik. Jadi kalau dia nanti dipanggil nama dia, saya yang harus angkat tangan terhadap guru baru itu. Saya angkat tangan pas dipanggil itu. Terus dia, gurunya datangin saya, ngelihat sampai deket gitu. Sejak kapan Ginting Manik hidungnya mancung dan bengkok? Jadi ketahuan itu, strategi itu ketahuan. Itu pengalaman saya dengan marga Batak. Jadi saya pernah dinisbatkan dengan Ginting Manik. Dan gurunya nggak percaya lah pasti. Oke ya kita lanjut jadi pertanyaan tadi. Itu begini. Fitrah. Fitrah itu berlaku, sebenarnya konsep fitrah kalau Anda mau baca buku tentang takdirnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu ada di bab terakhir. Jadi dia mengaitkan fitrah itu dengan takdir. Ya. Fitrah itu dengan takdir, dengan ketetapan. Nah, ada 3 fitrah. Fitrah kita manusia, ya. Jadi itu termasuk takdir kita. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah semuanya, termasuk bakatnya. Bakat itu termasuk fitrah. Tapi kalau buka kamus, bakat itu sinonimnya fitrah, bukan a part of fitrah. Itu. Ya, kalau kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalau kita bilang fitrah bisa diterjemahkan bakat. Gitu. Tapi ini sebenarnya potensi dalam arti yang sudah ditentukan Allah semuanya, sudah takdir. Termasuk dinamikanya ya. Takdir itu termasuk dinamikanya. Dari jahat jadi baik, dari baik jadi jahat. Itu termasuk takdir itu. Dinamikanya termasuk. Takdir itu bukan sesuatu yang kaku. Nah itu pada manusia. Kemudian nanti pada alam semesta. Makanya Allah juga fatiris samawati wal ard. Yang membuat fitrah alam semesta. Allah itu fatirin nas, juga fatiris samawati wal ard. Yang ketiga fitrah itu agama. Ya. Itu yang disebut fa'akim wajah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, tetaplah di fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Jadi fitrah manusia pasti sesuai dengan fitrah alam semesta, sesuai dengan fitrah fitrah agama. Ya. Nah, fitrah manusia itu khalifah, hamba dan khalifah itu fitrah manusia. Nggak usah terlalu panjang-panjang bahasnya. Bisa aja mau didetailkan ada fitrah iman, fitrah belajar silakan. Tapi fitrah manusia itu 2 aja. Dia hamba Allah dan khalifah. Gajah dia bukan khalifah, dia hamba Allah. Gitu. Ya, gitu. Nah batu dia bukan hamba, dia makhluk saja. Gitu. Fitrahnya makhluk saja. Gitu. Nah alam semesta ini baik yang hewan tadi, fauna, flora, biotik, abiotik itu fitrahnya musakharat dalam Al-Quran disebut begitu. Diciptakan untuk ditundukkan, artinya untuk dieksploitasi oleh manusia. Matahari, hangatnya, bahkan listriknya bisa energinya bisa diubah jadi listrik. Itu namanya musakhar. Gitu. Nah syariat itu mengatur bagaimana fitrah hamba ini dikembangkan supaya tetap dalam jalur tauhid dan fitrah kekhalifahan itu supaya tetap dalam jalur maslahat wal manfaat. Itu. Nah itu konsep fitrahnya dulu ya karena dikaitkan sama fitrah. Nah kemudian fitrah ini di breakdown salah satunya adalah karakter pada diri manusia. Nah karakter itu dibagi 2, ada karakter moral, ada karakter karakter moral itu karakter adab, ada karakter bakat. Nah karakter moral ini bisa berubah. Itu. Karakter bakat tidak bisa berubah, tidak bisa diubah. Gitu. Jadi nggak bisa seorang yang misalnya pemalu jadi periang, nggak bisa. Tapi kalau pemarah itu karakter moral, dia harus diubah, nggak boleh jadi pemarah. Dan sebenarnya nggak ada anak yang dilahirkan sebagai pemarah, tidak ada. Pemarah itu adalah perubahan. Jadi kalau ayat yang dibawakan di dalam flyer itu, ya dalam bukan flyer, teaser untuk acara ini itu kan ada ditulis oleh Pak Ferry itu
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu prosesnya begini, ketika lahir itu potensinya semua baik, termasuk hawa nafsunya juga baik. Tapi nanti ketika berinteraksi dengan dunia, kehidupan dunia, ada kontaminasi. Nah, pendidikan itu justru menjaga supaya kontaminasinya itu tidak mempan, jadi ada imunitas. Itu fungsi pendidikan. Kalau Rocky Gerung mengatakan innate-nya manusia itu, innate itu benar fitrah artinya. Itu dia 3B katanya. Benar, jadi manusia itu lahir dalam keadaan benar, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan bagus. Karena dia pakai filsafat ya, ontologi itu. Logika, benar, baik itu etika, filsafat moral, dan bagus itu estetika, filsafat seni. Itu sama aja sebenarnya. Manusia itu lahir dalam keadaan begitu semua. Jadi nggak ada yang lahir pemarah, tapi lahir berbakat jadi dokter ada. Lahir pendiam, tapi kalau pendiam aja kan nggak produktif, maka diamnya dalam rangka apa? Oh, pemikir ternyata, intellection begitu. Nah, kalau yang bakat ini fungsi pendidikan itu dia mengubah menjadi prestasi, karena bakat ini kan potensi dan keunikan. Gak ada yang sama dia kan kalau bakat. Kalau moral harus sama. Semuanya harus jadi pemaaf, nggak boleh jadi pemarah. Tapi tidak semuanya harus menjadi pemikir, karena nggak semuanya. Semua orang berpikir, tapi tidak semua orang jadi pemikir. Itu ada fardu ain jadi fardu kifayah itu dia. Nah, bakat itu unik, setiap orang nggak sama. Dia potensi dan unik. Nah, dua makna bakat ini, dua konsep bakat ini di pendidikan nanti dia diubah, bukan diganti. Diubah dalam arti dikembangkan. Dari potensi menjadi prestasi, dari keunikan menjadi keunggulan. Nah, itu fungsi sekolah, khususnya sekolah alam. Dan sekolah alam memang mengarah ke situ. Mengubah. Maka dia nggak menghapus ranking, nggak perlu ada ranking. Orang unik kok. Ngapain di ranking kan? Gitu. Tapi si pemarah ya, itu mungkin salah asuhan di rumah ya, di sekolah, di terapi supaya nggak pemarah. Dengan itu tadi metode komunikasi pendidikan, bahasa bunda, bahasa cinta, dan kalau perlu orang tuanya juga dilatih seperti itu. Demikian, Pak Muhammad Taufik. Jadi kita harus paham ya, konsep fitrah itu cukup sederhana aja, yang 3 tadi, dan itu sesuai semua, kompatibel. Ya. Jadi kalau, dan itulah peradaban. Peradaban itu adalah interaksi manusia dengan alam semesta sesuai dengan nilai-nilai yang disyariatkan di dalam agama Islam. Tiga-tiganya fitrah itu. Gitu. Dan kalau Ibnul Qayyim membahas fitrah itu bagian dari takdir. Gitu, dalam kitabnya tentang takdir. Gitu. Udah ada terjemahan bahasa Indonesia, sudah ada. Gitu. Tapi yang digital baru ada yang bahasa Arab. Kalau mau yang digital saya share bahasa Arab. Gitu. Nah, jadi itulah peradaban seperti itu. Nah, sekolah itu perlu memahami breakdown dari pembahasan tentang takdir itu adalah karakter kalau pada manusia salah satunya. Nah, karakter itu dibagi 2. Ada karakter moral yang harus sama semuanya, fardu ain, ini kaitannya dengan akhlak. Semuanya harus buang sampah pada tempatnya. Tapi tidak semua orang harus menjadi pengolah limbah. Nah, pengolah limbah ini kaitannya dengan bakat, tapi dipelajari oleh semua. Belajar mengolah limbah itu fardu ain dalam tanda kutip. Belajar matematika fardu ain. Tapi menjadi matematikawan itu fardu kifayah. Menghafal Al-Quran fardu ain. Menjadi hafiz Quran 30 juz dan hamilul Quran yang mewariskan Quran dari satu generasi ke generasi itu fardu kifayah. Orang yang bakat input dan connectedness baru cocok jadi hamilul Quran. Tapi kalau enggak ya cuman menghafal aja, berusaha menghafal, enggak harus 30 juz. Dan sahabat itu enggak semuanya hafal 30 juz. Enggak banyak yang hafal 30 juz. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan penggemblengan? Tadi sempat juga ditanyakan oleh Pak Dimas ya. Yang digembleng itu harusnya bakatnya. Gitu. Jadi gurunya Muhammad Al-Fatih, ya, dia tahu betul ini anak punya potensi leadership yang luar biasa dan punya kepemimpinan bakat politik, mengelola pemerintahan yang bagus. Gitu. Maka memang dia gembleng sesuai itu. Kalau enggak dia nggak mau gembleng ke situ, dia gembleng ke yang lain. Itu jadi ulama, misalnya dia nggak gembleng jadi ulama, dia gembleng jadi pemimpin militer dan pengelola pemerintahan. Gitu. Nah, ulama dulu tahu siapa, makanya gini. Nggak semua orang yang ikut sorogan ke Imam Malik dikasih ijazah, yang bakat yang dikasih ijazah, yang nggak bakat ya udah belajar aja, gitu. Gitu. Kalau dikasih ijazah dia punya otoritas untuk mewariskan.
Misalnya saya belajar Riyadhus Shalihin sampai dapat ijazah Riyadhus Shalihin, maka saya bisa mengajarkan Riyadhus Shalihin dengan ijazah itu. Saya punya otoritas untuk mengeluarkan ijazah lagi. Kalau enggak, ya saya cuma textbook aja ngajarin, saya nggak punya otoritas mengeluarkan. Dan layak diragukan penguasaan saya terhadap Riyadhus Shalihin. Nah, itu menjadi ciri khas pendidikan Islam, adanya sanad itu melalui ijazah. Jadi konsep ijazah dalam Islam beda dengan ijazah yang sekarang ya. Itu beda. Kalau ijazah dalam Islam itu sanad. Dan yang berlaku sampai sekarang itu adalah sanad hifzul Quran, menghafal Quran. Itu ya, sehingga membuat orang hamilul Quran kalau dia ada sanad. Kalau enggak, dia disebut hafiz saja. Tidak hamilul Quran. Hamil itu pemikul ya, pemikul. Bukan hamil, ya hamil juga artinya itu yang dibawa oleh ibu-ibu. Ibu-ibu memikul juga. Begitu, mohon maaf jawabannya kepanjangan, itu bakat communication-nya susah direm. Pak Ferry nggak ngerem. Mantap, Sudah lewat 8 menit. Iya. mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup sangat mencerahkan ini, Ustaz. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Minta izin sampai 45 ya, Ustaz ya? Boleh, silakan. Oke. Ada yang satu lagi untuk bertanya? Ibu-ibu mungkin tuh. Silakan. Kalau Bu ada yang mau Sri, bertanya. Bu Ririn, ada Bu Dorit, ada orang tua siswa kita juga nih. Atau yang mau Ada share Bu pengalaman Ayu. seperti Pak Guntur mau share dari dulu. Ada Pak ya. Guntur ya. Pak Guntur diam-diam aja, nggak kedengar. Lihat aja. Assalamualaikum. Silakan Pak Guntur. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sharing aja Pak Guntur pengalaman di Duri Tari. Iya. Duri. Minta maaf nih, jadi agak terlambat. Jadi tadi itu perjalanan karena ada mertua datang, jadi saya ngantar ke kerabatnya yang di Pekanbaru sebenarnya. Jadi ini nyetir ke Duri, baru nyampe Duri, jadi minta maaf nih. Jadi menyimak di ujung. Nah, jadi ini juga, tapi beberapa yang saya tangkap itu insya Allah ini ini acaranya nih, inisiatifnya ini sekali Sekolah Rumbai sama Sakura ya. Jadi saya tadi sempat menyimak, jadi cuma ujung-ujung aja Ustadz, Mas Ferry. Kalau dari sisi saya, ini kan 5 tahun Sekolah Rumbai sama Kubang Raya, apa benar gitu ya, Mas Ferry? Iya, betul. Ya. Oke, ya. Betul gitu Pak, bukan diskusinya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita baru selesai tahun 2027. Diskusinya 5 tahun ini selesainya 2027 nanti. Ya, jadi mungkin kalau saya nambahin dikit aja ya, walaupun mungkin tadi banyak yang udah didiskusikan dan minta maaf saya mungkin tidak bisa bergabung karena istilahnya ada konflik dengan istilah perjalanan. Saya sangat senang ya dengan kegiatan ini, dan mungkin yang saya bisa sampaikan kalau dari ilmunya Ustadz Ferus, insya Allah ini dari awal tuh Sekolah Alam Duri pada saat mendirikan itu Ustadz Ferus lah yang istilahnya bersama tim ya, tim BMC ya, dengan Setri dan tim semua itulah yang jadi memberi kami fondasi ya. Malah sebelum kita tuh benar-benar istilahnya banyak juga dengan Bang Ledo gitu ya. Alhamdulillah, jadi kita bisa dapat fondasi yang baik, dan mungkin ilmu yang diberikan dari tadi dari jam 8 dan kemudian di diskusi juga mudah-mudahan memperkuat kepada Sekolah Rumbai dan Sekolah Kubang Raya dan seluruh tim. Selamat ya atas istilahnya perjalanan selama ini yang insya Allah sudah sangat menguatkan ya sekolah alam yang ada di Riau dan juga di Indonesia ya. Mungkin kalau dari saya kepada teman-teman sesama, mungkin ada orang tua, ada juga dari sekolah alam yang ada di Indonesia, yang ada di Regional 1, saya mungkin memberi semangat lah ya. Kita sama-sama berjuang untuk umat. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus saling sharing, saling belajar, dan kita nih kesempatan ya teman-teman yang lain untuk menghubungi atau mengajak
diskusi ya, terutama Ashabikul Awalin ya, ini ya, Ashabikul Awalin kayak istilahnya itu ya. Saya sebenarnya Kayak bukan Sabiqun Awalun. oh Yang kan ya? Sabiqun Awalun itu Unilola, Oh iya betul Gus betul betul. Septri, Pak Iya, Hendi, Pak Ical, Pak Iman. betul Itu yang betul. benar-benar Sabiqun Awalun itu. Saya gabungnya 2 tahun kemudian. Terus waktu itu kan Ustadz Ferus jadi kepala sekolah ya, Ustadz Ferus di Cianjur kan? Ya, di sekolah alam. Nah, Bukan, di Ciganjur saya direktur. oh, Kepala sekolah itu di direktur. sekolah alam Cikeas. Cikes. Oh, Di Cikeas Cikeas. saya kepala sekolah, direkturnya yang diletak apa BOD-nya orang-orang Cikeas. Teman atau gengnya Pak SBY. Itu yang jadi direkturnya. Kalau saya konsultan, tapi supaya langsung incas di kontrak sebagai kepala sekolah selama setahun. Padahal nggak memenuhi syarat karena saya bukan background pendidikan, nggak punya sertifikat kepala sekolah. Tapi kita selama ini juga sudah sangat terbantu Ustadz Ferus dan mungkin dari masing-masing sekolah alam yang ada ya di Indonesia untuk terus apa istilahnya menjadikan ya referensi ya orang-orang yang mumpuni seperti Ustadz Ferus. Dan mungkin kegiatan ini bisa dilanjutkan nih Mas Ferry, ditunggu yang selanjutnya dan mungkin juga teman-teman yang lain. Nah, ini mudah-mudahan memperkuat semangat kita dan ya ini namanya ilmu nih kan, namanya konsep, namanya pembelajaran tuh nggak bisa sekali, harus terus gitu ya. Nah ini mungkin dan berkembang. Mudah-mudahan. Terus nanti kalau ada yang bisa saya bantu atau mau diskusi silakan ya kontak saya. Mungkin nanti apa istilahnya mungkin saya di JNN ada yang bisa saya support di situ silakan. Nanti mungkin itu yang bisa saya Kalau saya boleh mengusulkan, ya boleh. Terima kasih. Saya boleh mengusulkan supaya yang se-Riau ini itu konsolidasi untuk merancang Institute Development Riau dan nanti itu diiniin di sekolah alam masing-masing. Oke. Gitu. Nanti saling sharing, kami produksinya ini, kami institunya ini, yang ini institunya ini. Tapi ada apa grand design Institute Development Riau-nya. Ya. Itu yang akan jadi betul-betul sekolah alam itu menjadi kontributor peradaban. Okay. Itu kerjasamanya di situ. Makasih banyak Ustadz Ferus usulnya. Waktu itu gini, Mas Ferry ingat waktu itu kita dari Litbang itu sebenarnya ada Litbang Regio ya, Mas Ferry ingat nggak ya? Ada Litbang Regio. Cuma waktu itu jalan. Sebenarnya itu arahnya ke situ. Harapannya Litbang itu bukan sekedar Litbang ini, tapi juga Litbang masing-masing sekolah tuh ada. Itu sebenarnya bisa menggali tadi gitu ya. Jadi Institute Development. Itu development itu masing-masing itu men-sharing mungkin jadi inspirasi malah secara Riau tercover keseluruhannya. Tercover mana yang bisa dijalankan sehingga nanti sesuai dengan maksudnya sekolah alam. Sebenarnya kita kan mengembangkan daerah. Ya. Mungkin Pak Ferry, saya mau nanya. Tapi kita saya coba mau nanya ke Pak Ferry. Madu itu termasuk Institute Development nggak untuk Riau? Iya. Berpotensi nggak? Iya. Potensi Zat. Ya, maka itu salah satu kan. Nanti banyak lagi yang lain. Betul. Arab Melayu itu juga Institute Development tuh. Iya. Itu kan khasana budaya tuh. Iya. Ya budaya dia dari segi budaya. Ide bagus tuh Ustaz. Nanti jadi bikin dulu grand design-nya skala Riau, nanti bagi-bagi tugas. Betul. Setuju. Nanti ketika muncul sekolah alam baru, di-sharing. Ini kita punya ini bersama loh, agenda bersama, agenda besar bersama gitu. Iya. Jadi agenda pertama tim Litbangnya jalan-jalan dulu keliling Riau. Iya, benar. Jadi, biar dapat inspirasi dan aspirasi. Ya. Ini kan ada Uda Anto juga ya. Nah, jadi Uda Anto tadi Uda Anto bagus juga tuh. Yang Riau mungkin dicari Institute Development-nya apa, yang Sumatera Barat kan apa, Sumatera Utara apa. Jadi lebih apa istilahnya? Karena kan agak spesifik ya. Beda istilahnya budaya gitu, bagus kita manfaatkan. Bagus tuh usulnya. Jadi kalau udah jalan-jalan konsep Institute Development sekolah alam itu kan green dia.
hijau. Jadi misalnya hutannya diolah secara green, di develop secara green, institut developmentnya itu harus green. Gitu. Nah nanti anak-anak tuh bisa magang, bisa melanjutkan bisnisnya, bisa macam-macam lah. Ya Pak Ferry, Mas Guntur, Iya. sudah Anto. Alhamdulillah. Datu Anto. Belum. Hai, nanti kita mainkan udah Anto. Kita Kalau sama-sama. Datu itu harus bisa iukan dan diurang, lalukan dan diawak. Oh iya. kita bahas di Bukit Tinggi nanti. Siap. Oke. Sudah jam 9.47, jadi udah lewat 2 menit. Sudah lewat. Jadi kalau ditanya banyak pertanyaan, sebenarnya saya pribadi ada beberapa, cuma biar teman-teman yang bertanya, jadi kita lebih kepada memfasilitasi. Jadi kalau ditanya salah satu bakat saya, Ustaz Ferus, fasilitator. Wah mantap. Ada Jadi, belief-nya atau responsibility. Nah, belief-nya sama komunikasi sebetulnya. Oh iya mantap. Jadi ada komannya juga kalau nggak salah ya. Ada komannya juga ya Pak Ferry. Yes, komennya nomor 2, Ustaz. Iya, makanya atasannya sering tobat. Atasannya yang tobat bukan dia. Jadi kalau ada fasilitator, kemudian ada belief dan komunikasi, itu bisa bikin podcast itu Pak Ferry. Iya, bisa. 2022 kita launching podcastnya nanti, insya Allah. Mantap. Jadi ini bagian dari jadi 2022 ini kami dari Sekolah Alam, dan kebetulan kita juga ada di Lembaga Zakat, punya value-nya energi kebaikan. Jadi yang nama energi itu kan harus disalurkan supaya terus memberikan manfaat sebaik mungkin. Nah, jadi karena kita terkenal Riau itu dengan energi, salah satunya energi dari dalam bumi, ada gas, ada minyak. Nah, kita ingin ini menjadi semangat kita bersama. Jadi insya Allah setiap bulan kita akan adakan sharing seperti ini dengan beberapa pembicara, nanti seperti akan bervariasi. Bulan depan insya Allah itu dari mantan dulu dia pernah di Bapeda Riau, kemudian juga pernah di beberapa posisi strategis di Riau. Jadi harapannya kita bisa memahami bagaimana pemerintah mengelola dan sebagainya. Jadi di situ mungkin nanti bakal banyak yang bisa didapatkan kolaborasi antara Sekolah Alam dengan pemerintah dalam krisis. Oke. Makasih banyak Ustaz Ferus untuk segala sharing kebaikan, ilmu dan sebagainya. Jadi kami dari yang muda-muda ini muda dalam sekolah ya Ustaz ya. Baru 5 tahun soalnya. Kalau dari umur udah berubah semua ini sebenarnya. Tapi kan waktu antum masih kuliah, udah jadi direktur di Sekolah Alam. Jadi memang udah tua secara biologis juga. Yang jelas jenggot kami belum putih, Ustaz. Belum, ya betul. Jadi sekali lagi silaturahim pertama di 2022 ini semoga menjadi semangat kebaikan untuk lebih baik lagi ke depan. Jadi makasih Nudanto dari Regional 1 membantu juga kita. Terutama teman-teman juga dari Regional 1 yang hadir di sini, orang tua yang hadir juga. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bukan hanya mendapatkan sesuatu, tapi harapan kita ada action yang bisa dilakukan. Jadi biar amalnya itu juga, kalau kita bilang sih, kalau teori udah banyak lah ya, kita berharap itu menjadi suatu action yang langsung dirasakan manfaatnya minimal di Regional 1, baik di setiap provinsi dan sebagainya. Untuk opportunity dari Ustadz tadi mengenai in situ masing-masing area atau provinsi, nanti kita akan coba detailkan, sehingga harapannya ketika ditanya nanti apa sih Sekolah Alam di Riau itu, kita bisa menjelaskan apa saja yang menjadi identitinya lah, seperti itu. Lebih dan kurang mohon maaf buat sahabat semua. Sekali lagi pertemuan perdana ini pasti banyak kurang dan hilafnya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Silakan nanti kalau ada masukan di-share juga, buat sama-sama kita di sini untuk saling belajar, saling sharing, dan tadi saling membantu seperti itu. Udah Anto, ada yang mau ditambahkan Anto? Sampai bertemu di Bukit Tinggi bulan depan. Insya Allah. Insya Allah, Baswo. Tanggal 13-14 ya Danto ya.
Iya. 15 sampai 17. Oke, 15 sampai 17 itu acaranya, tapi kalau mau datang lebih cepat juga nggak apa-apa. Karena banyak objek wisata di Sumbar yang bisa dikunjungi. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Ferus. Sama-sama. Sekali lagi nanti kita diskusi lebih detail dengan Ustaz Ferus, ada beberapa yang harus di follow up, tapi japri aja nanti Ustaz. Mantap, siap. Makasih banyak, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ustaz Ferus. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.